A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 ulama besar yang dipenjara dan dikriminalisasi oleh penguasa. Dikutip dari hidayatullah.com, inilah 10 ulama besar yang dipenjara dan dikriminalisasi penguasa. Mereka adalah: 1. Said bin Musayyab. 2. Said bin Jubair. 3. Abu Hanifah. 4. Sufyan at-Tsauri. 5. Malik bin Anas. 6. Imam Syafi'i. 7. Ahmad bin Hambal. 8. Imam Bukhari. 9. Imam Nawawi. 10. Ibnu Taimiyah. Dalam dinamika sejarah, kriminalisasi ulama bukanlah hal baru. Ada ulama yang demi kebenaran berani mengkritik penguasa. Mereka ini ulama-ulama lurus yang tidak silau dengan iming-iming penguasa dan kepentingan duniawi. Benar akan dikatakan benar, yang salah akan dikatakan salah. Hadis Nabi mengenai keutamaan jihad kepada penguasa yang lalim dan tirani dipegang dengan baik oleh mereka. Akibat dari keteguhan ini, mereka bisa mengalami kriminalisasi dan penyiksaan. Berikut ini ada 10 ulama besar korban kriminalisasi penguasa. Pertama, Said bin Musayyab. Seorang ulama besar bernama Said bin al-Musayyab pernah mengalami kriminalisasi saat menolak baiat kepada putra Abdul Malik, Al-Walid dan Sulaiman sebagai ganti dari Abdul Aziz bin Marwan. Akhirnya Hisam bin Ismail selaku gubernur Madinah memberi sanksi 60 cambukan kepadanya dan dipenjara. Syiaru A'lam An-Nubala 5/130. Pada riwayat lain bahkan Said diboikot, tidak diajak bicara. Al-Tahbakatu Al-Kubra 5/128. Bahkan dicambuk. Syiaru A'lam An-Nubala 4/232. Kedua, Said bin Jubair. Lebih parah dari itu, peristiwa itu, Said bin Jubair, seorang tabi'in, dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang merupakan panglima bertangan besi dari kekhilafan Umawi. Gara-gara menentang khilafah Umawi bersama Ibnu al-Ash, Wafayatul Ayyan 2/273, demi memegang kebenaran yang tak gentar kalaupun pada akhirnya harus gugur. Ketiga, Abu Hanifah. Pada zaman khilafah Abbasiyah, Imam Abu Hanifah dicambuk Tarik Baghdad 13/327, dipenjara oleh Al-Mansur gara-gara menolak dijadikan kadi. Syiaru A'lam An-Nubala 6/401. Pada era dinasti Umayyah, tepatnya ketika Marwan bin Muhammad menjadi penguasa, Imam Abu Hanifah ditawari jabatan hakim, namun beliau bersikukuh untuk menolaknya. Akibatnya, di daerah bernama Al-Kinasah belum dicambuk 100 kali. Bahkan sebelumnya, ketika sang imam menampik tawaran Ibnu Bairah menjadi pengurus Baitul Mal, akhirnya beliau pun dicambuk. 4. Sufyan at-Tsauri. Senada dengan kisah tersebut, Imam Sufyan at-Tsauri pun pernah berselisih dengan Al-Mahdi lantaran tidak mau dijadikan kadi, sampai akhirnya ia lari ke Basrah. Hilyatul Aulia 40/7-41. Kelima, Malik bin Anas. Nasib Imam Malik bin Anas juga tidak jauh dan lebih indah. Beliau dicambuk karena membangkang pada pemerintah Abu Ja'far Al-Mansur lantaran tetap meriwayatkan hadis, tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Wafayatul Ayyan 4/137. Wahid Abu Salam Bali dalam buku Ulama Awa Umara 1410/181
menceritakan konflik Imam Malik dengan penguasa. Al-Kisah Ja'far bin Sulaiman, sepupu Abu Ja'far Al-Mansur, berniat buruk kepada Imam Malik. Dituduhkan rumor bahwa beliau tidak mengakui kepemimpinan Ja'far Al-Mansur. Mendengar berita itu, kopi Abu Ja'far panas, lalu memerintahkan kepada tentaranya untuk mencambuk beliau. 6. Imam Syafi'i. Murid Imam Malik ini juga mengalami hal susah bersama penguasa. Imam Syafi'i dituduh sebagai pendukung Syiah oleh pendengkinya, Musa'rif bin Ma'sin. Bahkan dia memprovokasi Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menangkap Imam Syafi'i dan orang-orang Alawiyin. Diutuslah Ahmad al-Barbari untuk menangkap Imam Syafi'i dan orang-orang Alawiyin. Ia dirantai dengan besi bersama orang Alawiyin dari Yaman hingga Raqqah, kediaman Harun ar-Rasyid. Syiarul A'lam al-Nubala 8/273. Bayangkan betapa sengsaranya dirantai dengan besi dari Yaman hingga Baghdad. 7. Ahmad bin Hanbal. Murid beliau pun, Imam Ahmad bin Hanbal, juga pernah mengalami nasib yang lebih menyakitkan dengan penguasa. Yang dicambuk di penjara selama 30 bulan oleh Ma'mun gara-gara tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran sebagaimana yang diyakini Mu'tazilah. Al-Kamil di At-Tariq 3/180. 8. Imam Bukhari. Imam Bukhari pun berakhir pergi dari negerinya karena berusaha disingkirkan oleh penguasa Dahriyariyah di Bukhara. Saat itu Khalid bin Ahmad al-Juhali penyebabnya. Imam Bukhari menolak permintaan Khalid untuk mengajar kitab Al-Jami dan Al-Tarikh di rumahnya. Bukhari beralasan seharusnya yang butuh ilmulah yang mendatanginya, bukan ulama yang mendatangi yang butuh. Pada akhirnya Imam Bukhari meninggalkan negerinya, Tarik Baghdad 2/33. 9. Imam Nawawi. Menurut Ibnu Al-Athar, Imam Nawawi adalah ulama yang berani berhadapan langsung dengan penguasa demi kebenaran. Dia tidak takut dicela jika tidak mampu menghadapi secara langsung, belum menyampaikan kritik dengan mengirim surat. Suatu saat, akibat kritikan yang sangat tajam kepada Sultan Dahir Baibars, hampir saja Imam Nawawi dikriminalisasi dan disiksa. Kritik Imam Nawawi ini diarahkan kepada sang penguasa karena kasus Autah. Inti permasalahannya ketika Dahir berada di Damaskus pasca kekalahan Tatar yang mempercayakan kepengurusan Baitul Mal kepada orang bermazhab Hanafi. Berdasarkan mazhab Hanafi, harta yang dikuasai Tatar musuh, maka otomatis harta dikuasai penguasa. Lantas Imam Nawawi dan ulama lain mengkritik pendapat tersebut, dan kritik paling keras adalah yang disampaikan Imam Nawawi. Sang Sultan marah dan mengira bahwa itu dilakukan Imam Nawawi karena kepentingan jabatan duniawi karena telah disingkirkan. Ternyata beliau sama sekali tidak memiliki jabatan dan kepentingan dunia. Setelah kesalahpahaman ini berakhir, Imam Nawawi dicintai dan diagungkan oleh Sultan Dahir Baibars. Al-Imam Al-Nawawi Syekh Al-Muhaddisin wa Al-Fuqaha 1955, 110 dan 111. Ke-10. Ibnu Taimiyah. Nasib ulama lain yang tidak kalah susah adalah seperti yang dialami Imam Ibnu Taimiyah. Diadukan kepada Emir Hums Al-Afram oleh orang-orang Sufi, sampai pada akhirnya karena dianggap membuat keresahan oleh para pembencinya, ia pun dipenjara dan mati dalam penjara. Al-Bidayah wa Al-Hinayah. Demikian 10 contoh ulama besar yang pernah dikriminalisasi penguasa. Salah satu yang bisa diambil dari mereka adalah ketegaran dan keberanian dalam membela dan menyampaikan kebenaran walaupun kepada orang yang berkuasa, apapun konsekuensi yang harus mereka terima. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.